Salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali menyapa ibu-ibu melalui persekutuan kaum ibu yang kita laksanakan secara online sampai hari ini. Tapi saya percaya ibu-ibu tidak mengurangi hikmat kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya juga bahwa ibu-ibu sampai hari ini dipelihara, dijaga, dirawat, dan dicukupkan oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Kita meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami kaum ibu boleh Tuhan kumpulkan melalui persekutuan kaum ibu secara online. Pada sore hari ini kami percaya kami diberkati, dilindungi, dijaga, dirawat, dan dicukupkan oleh Tuhan dengan segala hal yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kami. Sore ini kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong, Roh Kudus memimpin, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan penolong kita, yang diambil dari Mazmur nomor 146 ayat yang ketiga sampai yang kelima saja. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini bahwa setiap kita atau setiap manusia pastilah memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Ini berarti manusia tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun manusia itu, sepintar apapun manusia itu, sekuat apapun manusia itu, dengan segala yang dimilikinya, tetaplah manusia itu tidak sempurna. Tetaplah ia memiliki kekurangan. Oleh sebab itulah kita sebagai orang yang percaya tidak bisa mengandalkan manusia seutuhnya dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah pergumulan kita, permasalahan hidup kita, dan berbagai hal yang kita alami. Namun demikian, seringkali memang karena tekanan hidup, karena berbagai hal, seringkali akhirnya kita juga mencoba mencari jalan keluar melalui manusia atau melalui orang-orang hebat. Misalnya ketika kita dalam pergumulan kita, anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, kita mencoba cari relasi orang-orang kuat. Di dalam pergumulan kita, sakit penyakit, kita sudah berupaya, kita sudah medis melakukan semua hal, tetapi seolah-olah tidak ada perubahan, tidak ada kesembuhan. Maka kita tergoda untuk mencari orang-orang yang lebih pintar atau dukun dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, tidak ada manusia yang dengan segala yang dimilikinya sempurna. Dengan segala harta, dengan segala uang, dengan segala kekayaan, dengan segala kepintaran, tetaplah pengharapan kepada manusia seringkali mengecewakan. Itulah sebabnya kita perlu beralih kepada Tuhan. Itulah sebabnya perlu sekali kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, seperti apa yang dinyatakan oleh Mazmur 146 yang LAI memberi judul sebagai Hanya Allah satu-satunya penolong. Benar, hanya Allah lah satu-satunya penolong. Mazmur 146, kalau kita baca sampai Mazmur 150, tidak ada kalimat permintaan di sana, tetapi adalah sebuah kalimat pujian, sebuah kalimat ungkapan syukur, doksologi, pujian kepada Allah atas karya Tuhan di dalam seluruh kehidupan perjalanan penulis pemazmur, khususnya di dalam kehidupan Daud. Di dalam Mazmur yang kita baca tadi, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ketiga
Daud menegaskan kembali kepada orang-orang Israel, kepada keturunannya. Dia berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Daud adalah seorang raja, dia adalah bangsawan. Dia bisa melakukan apa saja dalam konteks kehidupannya pada waktu itu. Tetapi Daud berkata, jangan percaya kepada para bangsawan, jangan percaya kepada orang-orang kuat, jangan percaya kepada orang-orang hebat. Karena apa? Karena Daud berkata bahwa pada akhirnya apabila nyawa mereka melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi pada akhirnya manusia itu adalah fana. Tidak ada sesuatu yang kekal, tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan terus-menerus. Ini berarti Daud sedang bergeser kepada objek yang namanya manusia sebagai pegangan, digeser kepada Tuhan yang menjadi objek pegangan di dalam kehidupannya. Mungkin ini juga menjadi pengalaman Daud ketika ia belum menjadi raja. Ketika para tentara Saul sedang berhadapan dengan raja atau tentara Filistin, Goliat. Segala perlengkapan yang dimiliki oleh Israel, segala tentara yang hebat sudah dikerahkan, tetapi semuanya tidak bisa mengalahkan Goliat, tidak bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Tetapi Daud yang hanya seorang gembala yang bermodalkan ketapel bisa mengalahkan yang namanya Goliat karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia yakin pertolongan Tuhan, karena dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Daud ini bukanlah sesuatu yang tidak benar. Tetapi apa yang dikatakan Daud adalah sesuatu yang keluar dari pengalaman kehidupannya, baik sebelum ia menjadi raja ataupun sesudah ia menjadi raja. Pengalaman kehidupannya mengarahkan dia untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat Mazmur ini menjadi sebuah Mazmur pujian yang dilakukan oleh Daud. Walaupun dia seorang raja, ada imam-imam pada waktu itu tugasnya memuji Tuhan. Tetapi ekspresi atas pertolongan Tuhan, ekspresi atas apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan Daud, tidak membuat dia bisa diam untuk tidak memuji Tuhan. Tapi sebaliknya, dia mengerahkan seluruh kehidupannya untuk memuji Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan terbesar kita adalah ketika kita mulai melupakan Tuhan, mulai berpikir bahwa Tuhan seolah-olah tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Maka mulailah kita tergoda untuk mengandalkan manusia, untuk mengandalkan kekuatan kita, untuk mengandalkan cara kita, untuk keluar dari pergumulan tersebut. Tetapi marilah, sekali lagi saya mengingatkan, segala apapun yang kita miliki, harta, kekuatan, kekuasaan yang kita miliki, tidak akan mampu membuat kita bahagia. Tetapi Daud berkata, hanya di dalam Tuhan saja kita bahagia. Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah sebabnya Daud di ayat yang kelima menegaskan kembali, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya hanya pada Tuhan Allahnya. Penegasan Daud bahwa hanya Allah lah yang mampu memberi pertolongan dan keselamatan. Hanya Allah lah tempat kita untuk boleh terus berharap. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi sekarang yang kita alami, marilah jadikanlah Tuhan satu-satunya penolong kita. Jadikanlah Dia tempat satu-satunya kita berharap, dan yakinkanlah hanya di dalam Tuhan kita memperoleh jalan keluar. Teguhkan iman kita kepadanya, tetaplah berpegang kepada perintah-perintahnya.
maka kita akan berbahagia. Tuhan memberkati, Tuhan menolong ibu-ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk renungan singkat pada sore hari ini. Tolong kami supaya kami terus boleh berharap kepada Tuhan. Meyakinkan pertolongan kami hanyalah kepada Tuhan. Belajar dari pengalaman Daud sebelum dan sampai ia menjadi raja. Hanya Tuhanlah tempat pertolongannya, hanya Tuhanlah tempat ia berharap, dan pada akhirnya dia bahagia di dalam Tuhan. Berkati ibu-ibu dalam segala kehidupannya, supaya kami boleh terus mengandalkan Tuhan di situasi COVID, di situasi yang kami gumulkan hari ini. Biarlah kami terus boleh percaya ada pertolongan, ada jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk ibu-ibu, Tuhan berkati, yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan terus menghibur dan menguatkan mereka. Berkati gereja kami dalam pelayanannya, berkati persekutuan-persekutuan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat hanya bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam ibu-ibu, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.